pengetahuan atau knowledge management, tapi tidak sendiri. Saya ditemani oleh Prof. Dada, Wakil Rektor 1 UIN Bandung, yang kebetulan dia berhalangan hadir pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini seperti pertemuan sebelumnya di mata lain, bahwa di pertemuan 1 kita akan melakukan orientasi mata kuliah dan juga mata pembelajaran selama 16 pertemuan ke depan. Oke, sebelumnya mungkin ada yang tahu apa itu manajemen pengetahuan? Apa itu manajemen pengetahuan? Sudah ada pernah baca atau pernah ini? Atau belum sekarang? Jadi selama 16 pertemuan ke depan kita akan membahas terkait dengan bagaimana tata kelola pengetahuan baik itu di masyarakat maupun di sebuah organisasi, khususnya di organisasi informasi perpustakaan, museum, galeri, arsip dan sebagainya. Untuk materi sudah diupload ke LMS masing-masing. Jadi sesuai dengan edaran baru dari Direktur Pembelajaran bahwa di kemarin kan pakai Inos, tapi sekarang sudah diganti menjadi LMS. Jadi semua perkuliahan itu bisa menggunakan LMS. Untuk password LMS dan juga Inos sama. Kalau cara penggunaan LMS bisa dilihat di YouTube Wisdom Community Bandung atau di Instagram yang kemarin sudah dapat. Jadi selama 16 pertemuan ke depan kita akan membahas terkait dengan yang pertama adalah di minggu depan bagaimana apa itu piramida DQ, piramida data, informasi, knowledge dan juga wisdom. Bagaimana sih kita memproses data menjadi informasi, informasi menjadi sebuah pengetahuan dan pengetahuan menjadi sebuah kebijaksanaan atau dipraktekkan dalam perilaku sehari-hari. Lalu pada pertemuan kedua kita akan membahas terkait dengan siklus manajemen pengetahuan, mulai dari mengakuisisi pengetahuan atau bagaimana cara kita mendapatkan pengetahuan, lalu mengkodifikasi pengetahuan, bagaimana pengetahuan itu dicatat, direkam, intinya bagaimana pengetahuan tersebut bisa disebarluaskan kepada masyarakat atau digunakan kembali. Berbagi pengetahuan, bagaimana pengetahuan itu dibagikan satu sama lain dalam satu masyarakat atau dalam satu organisasi sehingga memberikan nilai tambah gitu dari pengetahuan yang dihasilkan. Lalu di pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait dengan memori organisasi dan juga tim pengetahuan. Dasarnya itu adalah budaya organisasi. Apa itu nanti budaya organisasi baik itu di lingkup yang paling kecil seperti CFD ataupun di lingkup suatu organisasi yang sudah profesional. Itu bagaimana organisasi itu memiliki budaya organisasi yang dibangun oleh para founding fathers-nya gitu. Jadi organisasi yang kalian pimpin yang sekarang itu masih pada sedang dijabat, itu bagaimana budaya organisasinya sehingga menghasilkan sebuah pengetahuan yang memiliki nilai jual bagi organisasi itu sendiri. Nanti kita akan membahas itu semua keempat atau kelima. Lalu nanti ada alat bantu KM atau aplikasi apa saja yang biasa digunakan dalam knowledge management seperti SWOT analisis, lalu juga ada fishbone analisis dan sebagainya. Lalu juga ada teknologi seperti sistem pakar dan sebagainya. Lalu ada evaluasi inisiatif, evaluasi UTS. Setelah UTS kita akan ada juga nanti di pertemuan ke-13, 14, dan 15 itu ada proyek strategi kalian ke masyarakat untuk mengcapture pengetahuan yang ada di masyarakat.
entah itu berupa video ataupun dicatat, ditulis dan sebagainya. Nah, lalu nanti juga ada UAS dan UASnya. Masih nyariin. Nyarinya tutup mata sih, so kamu tutup mata, klik itu yang dipakai. Nih, kau klik. Banyak banget ya ternyata grup itu. Grup banyak banget grup ini yang semester 1. Nah, ini untuk pertemuannya selama 16 pertemuan, mulai dari pertemuan kuliahan, lalu ada proses manajemen pengetahuan. Gak kelihatan. Sorry. Udah? Nah, lalu ada juga mengenal model-model manajemen pengetahuan dan juga piramida DQ. Lalu ada kodifikasi dan juga capture pengetahuan, bagaimana pengetahuan yang ada di masyarakat atau di organisasi itu di capture, dikelola sehingga dapat dibagikan dalam bentuk buku, video ataupun hal-hal lain sehingga dapat dibaca oleh orang lain. Lalu ada knowledge sharing, bagaimana berbagi sistem berbagi pengetahuan antar sesama organisasi, misalkan dari pemimpin ke bawahannya, sesama rekan organisasi atau sesama masyarakat, kita akan mempelajari terkait dengan knowledge sharing. Lalu ada konsep penemuan pengetahuan dan juga budaya organisasi. Setelah itu ada UTS-nya UTS tulis menggunakan folio seperti biasa. Lalu ada knowledge management group, tadi kayak SWOT, fishbone dan sebagainya. Lalu juga ada strategi dan juga penyusunan strategi dan juga perencanaan knowledge management. Lalu ada evaluasi knowledge management, organisasi pembelajaran, knowledge learning dan juga memory. Lalu ada juga knowledge management team dan juga ada proyek mata kuliah di pengumuman 14 dan 15. Untuk UASnya nanti ada refleksi dari proyek tadi. Jadi proyek tadi direfleksikan oleh teman-teman dan juga untuk mengevaluasi pengetahuan secara umum. Oke, itu untuk struktur mata kuliah ini. Nah, ini untuk buku bacaan wajibnya ada knowledge management, teori dan praktik. Nanti saya kasih PDF-nya. Ada PJ mata kuliah ini. Siapa yang mau jadi PJ mata kuliah ini? Aku, Pak. So, siap. Nanti bikin ini ya. Hah? Nanti ini struktur kurikulum, struktur bukunya hampir mirip dengan struktur mata kuliah ini. Jadi nanti akan dikirimkan via PJ atau di grup folder efeknya. Lalu untuk aturan perkuliahan masih tetap sama. Ada pertemuan kelas, rutin kelas dan juga keaktifan baik itu teori maupun praktik.
Lalu ada penugasan terdiri tugas kelompok dan juga individu untuk mencapai CPNK. Maksimal 3 hari absensi sebagai pelaksana tugas. Jadi untuk mengikuti UAS maksimal teman-teman bebas mau bolos ke izin sakit apapun itu gunakan sebaik mungkin maksimal 3 kali. Lalu pembelajaran akan memaksimalkan penggunaan UTMS UIN Bandung dan juga berpakaian yang sopan, rapi dan juga menggunakan sepatu. Jadi yang pakai sendal nanti saya keluarkan. Lalu toleransi keterlambatan di kelas 15 menit dan juga mahasiswa boleh minum selama pembelajaran kecuali di bulan Ramadan. Ada yang mungkin silahkan. Iya yang pasal yang nggak puasa kan. Itu nanti juga dengan kelas dadan kita akan tidak dipisah tapi nanti masuk secara bersamaan. Jadi kadang ada saya sendiri, kadang berdua, kadang kelas dadan yang sendiri. Oke. Yang tidak dipisah seperti mata kuliah metodologi penelitian setelah dan sebelum UTS. Itu untuk aturan lain dalam mata kuliah ini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Proyek mata kuliahnya ngapain? Produk mata kuliah? Ya proyek mata kuliah. Nah, proyek mata kuliahnya nanti teman tadi saya sepakat dengan Pak Dadan bahwa nanti akan lebih ke masyarakat, mengcapture pengetahuan yang ada di masyarakat. Contohnya misalkan pengetahuan terkait dengan mitos yang ada di masyarakat. Nah itu kan kadang-kadang mitos itu kan menunjukkan pengetahuan lokal itu yang ada di masyarakat. Kita di masyarakat mengcapture itu dalam bentuk video atau ditulis sebagai sebuah proyek laporan. Nanti untuk juknis lapor teks, juknis penugasannya akan menyusui. Itu secara berkelompok 5 orang. Ya. Masyarakat ya. Jadi kayak tugasnya kita Nah, kalau ini kan bikin kegiatan, kalau kita mengcapture pengetahuan yang ada di masyarakat, contohnya mitos, pengetahuan lokal yang ada di masyarakat, pamali yang ada di masyarakat, atau misalkan puisi-puisi atau cerita-cerita rakyat yang belum didokumentasikan, nah itu yang akan kita capture gitu di mata kuliah ini. Jadi mungkin bisa berhubungan, misalkan tempatnya sama, tapi nanti produknya beda gitu. Kayak Dana minta kalian bikin kegiatan, kalau di mata kuliah ini minta pengetahuan yang ada di masyarakat itu apa. Jadi misalkan tempatnya sama tapi beda produk aja. Oke. Siap, nggak tempat ini kan ya? Nggak. Terus ada juga Pak Dadan bilang kalau misalkan diarahkan misalkan pengajian yang ada di masyarakat itu juga boleh nanti. Tapi nanti juknisnya akan dikirimkan lebih lanjut. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kelompoknya ada 5 orang. Nah, paling kalau bungkus mah sama ini kayak masyarakat Nah, jadi dalam knowledge management kita akan bertemu dengan yang namanya piramida pengetahuan atau piramida IQ piramid. Jadi bagaimana kita mengelola data yang ada di masyarakat, data mentah atau data dalam suatu organisasi dikemas ulang menjadi sebuah produk informasi. Kalau data di masyarakat ini namanya data mentah itu kan cuma angka, jumlah penduduk, cerita yang ada di masyarakat. Nah, pustakawan ataupun knowledge ataupun manajer pengetahuan itu harus bisa merancang atau melakukan kemas ulang data tersebut menjadi sebuah bentuk informasi. Jadi kalau data adalah fakta mentah dan angka, kalau informasi adalah data yang memiliki konteks. Jadi bagaimana si data yang kita dapatkan, baik itu misalkan kunjungan ke perpustakaan, itu harus disajikan dalam bentuk-bentuk yang mudah dibaca oleh orang awam gitu.
pengumpulan informasi. Lalu informasi akan menjadi sebuah pengetahuan. Ketika beberapa kumpulan informasi itu ditindaklanjuti, maka akan menghasilkan suatu pengetahuan yang baru. Pengetahuan semakin dikumpulkan, maka diharapkan menjadi semakin orang berpengetahuan, diharapkan dia menjadi semakin bijak. Nah, piramida DQ ini menjadi landasan kita untuk selama satu semester ke depan. Kalau satu bulan nanti kalian, satu semester ke depan terkait dengan pengelolaan data sampai menjadi pengetahuan. Jadi kalau sampai kebijaksanaan ini adalah pengetahuan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan organisasi untuk kebijaksanaan atau wisdom. Nah, di layar-layar ini kalau kata orang lain itu harus ada namanya understanding atau pemahaman, bagaimana cara memahami data. Jadi kalau informasi dipahami menjadi pengetahuan dipahami menjadi bijaksana. Jadi ini konsep dasarnya. Nanti kita akan lebih jauh di pertemuan selanjutnya terkait dengan piramida itu. Karena bukan hanya bentuk piramida ini saja, ada beberapa bentuk lainnya dari piramida ini. Kadang-kadang teman-teman atau rekan-rekan, semakin orang berpengetahuan itu tidak semakin bijak. Contohnya misalkan yang mulai pandeminya, mereka itu benar-benar pintar bikin bom atom dan sebagainya, dan bisa bikin bom atom, tapi dia itu menghancurkan. Jadi kadang-kadang orang yang berpengetahuan tidak berkorelasi dengan kebijakan kebiasaannya. Nah, selain itu nanti kita akan membahas terkait dengan siklus pengetahuan. Ini salah satu modelnya. Ada beberapa model lain. Pertama, bagaimana cara kita mengakuisisi pengetahuan yang ada di masyarakat. Step-stepnya seperti apa itu pengetahuan dan apa itu data di masyarakat. Lalu dikodifikasi, dicatat, didokumentasikan istilahnya atau bahasa lainnya. Lalu juga diterapkan kepada suatu organisasi, dan terakhir bagaimana kita berbagi wawasan satu sama lain terkait pengetahuan yang kita dapatkan. Nanti di pertemuan ke-15, teman-teman kan di pertemuan terbatas terjun ke lapangan, cari pengetahuan lokal, cerita rakyat dan sebagainya. Di pertemuan 15 nanti kita akan berbagi pengetahuan itu. Misalkan yang satu, di desa ini ada cerita rakyat tentang kenapa sih orang-orang itu memakai baju berserba hitam misalnya, atau ada pamali apa di masyarakat tertentu. Tapi kan kita sama, kita kan masih Sunda-Sunda aja nih, susah nggak sih nyarinya untuk bisa beda-beda, nyari beda-beda kebiasaan. Selanjutnya ada istilah tacit knowledge dan juga explicit knowledge. Kalau tacit knowledge adalah pengetahuan yang masih ada di benak kepala kita, untuk dieksplisitkan, bisa dibaca oleh orang lain. Apa keinginan kita itu ada ditaksikan, jadi masih ada di dalam kepala, di dalam hati gitu. Atau pengetahuan tersebut itu tidak bisa diakses gitu, secara gampang. Tapi kalau dieksplisitkan, ditulis, dibicarakan seperti ini, atau dibikin presentasi, nah itu menjadi pengetahuan yang eksplisit. Jadi bagaimana proses mengubah pengetahuan taksit menjadi pengetahuan yang eksplisit, itu nanti ada tahapan atau prosesnya tersendiri. Kalau teman-teman pengen eksplor, nanti ada istilah itu model SECI. Karena dari bagaimana mengubah pengetahuan taksit ke eksplisit ke taksit ke taksit lagi, dan juga eksplisit ke eksplisit, itu seperti apa tuh? Nah, nanti kita akan pelajari itu di model-model manajemen pengetahuan. Selanjutnya ada budaya dan juga kolaboratif, budaya dan kolaborasi. Kita akan mempelajari budaya organisasi. Misalkan kenapa sih organisasi A itu dia lebih produktif dibanding organisasi B? Atau misalkan kenapa sih mobil Kijang itu mobil dari Jepang itu lebih disukai di Indonesia dibanding mobil dari Eropa misalkan. Nah, itu budaya organisasi yang berbeda akan menghasilkan produk yang berbeda. Dan juga kita akan melihat mempelajari dengan pembentukan tim
membentukkan tim, bagaimana struktur tim. Kalau sekarang kan struktur itu cuma atasan, atasan, ada wakil, sekretaris dan sebagainya. Bagaimana kalau tim itu dia kepalanya banyak, atau dia nggak ada kepala gitu, dia semua terlibat dalam suatu tim. Nah, kita akan mempelajari hal tersebut di pertemuan selanjutnya. Di pertemuan selalu TS kalau misalnya. Lalu ada pemanfaatan teknologi. Lalu bagaimana kita mengevaluasi pengetahuan yang kita dapatkan, kita kelola dan juga bagikan. Lalu intinya adalah di pembelajaran di mata kuliah ini bagaimana menjadikan suatu organisasi menjadi learning organization, organisasi yang terus belajar. Sehingga kalau ada diskusi teknologi baru, ada AI dan sebagainya, mereka tetap bisa survive gitu. Kayak misalkan pustakawan kan kalau di survei kan profesi yang akan hilang tahun 2030 pasti ada pustakawan, ada arsiparis dan sebagainya. Tapi dengan mempelajari ini kita bisa survive dengan hal tersebut. Kita lebih adaptif, kita bisa cepat belajar, menangkap pengetahuan baru, baik itu yang ada di masyarakat, mengadopsi teknologi baru yang nantinya akan diterapkan di perpustakaan kita dan sebagainya, sehingga pustakawan menjadi profesi yang punya itu akan hilang ya, atau nggak ada lagi stereotip seperti itu di masyarakat. Nah, jadi learning organisasi ini selain organisasi yang belajar bagaimana SDM atau anggota organisasi tersebut memanfaatkan pengetahuan yang sudah ada dan yang belum ada itu diakuisisi gitu ke dalam organisasi tersebut, sehingga kita juga bisa mengubah budaya organisasi di dalamnya. Jadi kalau budaya organisasinya jelek, dengan mempelajari learning organisasi kita dapat sedikit-sedikit memperbaiki struktur organisasi atau budaya organisasi yang ada di dalamnya. Karena kadang-kadang misalkan anak Gen Z sekarang, menurut saya kita kerja di dunia yang toksik gitu ya. Nah, dengan mempelajari itu kita dapat memahami bagaimana budaya organisasi tersebut, lalu apa misalkan misi organisasi tersebut kita kembalikan sehingga organisasi yang kita kelola menjadi organisasi yang tetap produktif. Nah, itu pemahaman terkait dengan learning organization. Pun misalkan di HMJ ini, tentunya HMJ yang teman-teman bangun, teman-teman konsep, ada budaya ciri khas kita sendiri kan dibanding HMJ yang lain. Nah, itu nanti akan menjadi budaya organisasi tersendiri gitu. Dan akan diikuti oleh penerus-penerusnya. Jadi teman-teman sebagai kabinet pionir, kan? Kabinet pionir bikinlah HMJ ini menjadi budaya organisasi HMJ ini menjadi budaya yang dapat terus diikuti dan juga terus adaptif terhadap perubahan-perubahan, dan juga nanti penerusnya juga meneruskan program-program kerja yang teman-teman bangun. Kalau ini analisis kasus tadi yang proyek tadi, teman-teman terjun ke masyarakat, mencari pengetahuan yang ada di masyarakat, pengetahuan lokal, kegiatan, mitos-mitos, itu bagaimana teman-teman akhirnya mengemas ulang pengetahuan data tersebut yang ada di masyarakat, disajikan entah dalam bentuk infografis atau nanti dalam bentuk laporan atau dalam bentuk video, sehingga dapat disebarluaskan atau dibagikan kepada khalayak luas. Itu tujuan dari mata kuliah ini. Nanti UASnya adalah satu, menguji pemahaman teman-teman terkait dengan materi-materi yang sudah dilalui dan juga refleksi terhadap proyek itu berkoleksi. Jadi proyeknya kelompok, ada UTS, ada UAS. Oke. Nah, ini intinya teman-teman. Jadi tujuan akhir dari mata kuliah ini adalah bagaimana teman-teman sebagai calon profesional informasi, dari teman-teman kita sebagai pustakawan, arsiparis, ataupun kurator museum, teman-teman dapat memiliki satu pengambilan keputusan yang tepat. Kadang-kadang seorang manajer pengetahuan itu bingung, manajer pengetahuan itu bingung karena dapat input dari bawahnya itu banyak. Ada masalah ini, bingung bagaimana cara mengeksekusi pengetahuan tadi. Karena
memang inputnya terlalu banyak. Nah, bagaimana seorang knowledge maker atau knowledge maker ini menyederhanakan masalah yang ada di masyarakat, masalah yang ada di organisasi, bukan dibuat disepelekan, tapi pengetahuan yang ada dibuat sederhana, bisa dipahami oleh tim yang teman-teman pimpin itu. Sehingga kalau ini masalahnya gini nanti jadi lebih cepat. Lalu yang kedua, bagaimana organisasi yang teman-teman pimpin nanti ketika bekerja menjadi organisasi yang perlu inovasi, tidak hanya fixed mindset, tapi terus belajar mengembangkan inovasi-inovasi baru sehingga menjadi punya satu keunggulan. Kita hanya perpustakaan kan sekarang hanya mengkoleksi buku doang dan juga melayarkannya, tetapi masih banyak perpustakaan yang diam di situ, tapi tidak mengemas ulang informasi itu sehingga bisa dibagikan ke masyarakat atau aktivitas akademika. Mungkin kita tahu perpustakaan UIN Bandung sendiri bahkan belum ada resensi buku setiap bulan, belum ada diinformasikan ke melalui media sosial minimal buku-buku baru apa saja sih yang dilayarkan di milik perpustakaan, itu kan belum ada. Nah, dengan hal tersebut, inovasi yang teman-teman bikin nanti perpustakaan ataupun aktif ataupun lembaga informasi lain yang teman-teman kerja nanti bisa butuh inovasi itu ketinggalan zaman, lalu juga memiliki daya saing dan juga pemenang pasar. Kalau misalkan kan sekarang apa itu perpustakaan udah ada di ChatGPT, udah ada di Google, ada di Google dan sebagainya. Nanti akan ditinggalkan bagaimana teman-teman sebagai seorang knowledge maker mengolah pengetahuan, membuat pengetahuan tadi tetap bisa dilayarkan kepada perpustakaan atau kepada komunitas sehingga kita tidak kalah dengan teknologi-teknologi yang lain. Bukan bermaksud untuk menyaingi ChatGPT ataupun Gemini ataupun AI lainnya, tetapi bagaimana pustakawan nantinya menjadi sahabat atau teman peneliti kalau di secara akademik itu. Bagaimana setiap peneliti setiap pemustaka yang meneliti ini bagaimana caranya dapat ditemukan secara cepat oleh teman-teman. Dari ribuan buku yang ada di perpustakaan, ketika dikelola dengan baik, teman-teman bisa cepat ini bukunya, ini buku yang cocok, itu buku yang udah bisa dibagi konvensional. Nah itu itulah esensi dari manajemen pengetahuan selama manajemen pengetahuan yang akan teman-teman pelajari. Ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah bisa kita sepakati semuanya terkait dengan pertemuan, cara pembelajaran, penugasan, UTS buat dan sebagainya? Atau pengen Pak UTS kemudahan atau proyeknya kemudahan pengen studi? Bisi atau sebelum mumpul kita masih ada di pertemuan pertama, kalian kita kontak pembelajaran. Sudah bisa kita sepakati ya semuanya ya terkait pertemuan di depan. Untuk saya lupa. Ya, Okta. Untuk Okta nanti dibikin grupnya, undang juga Pak di grupnya, nanti saya akan kirimkan bukunya ke Google. Bukunya cuma main di situ. Saya harus halaman. Oh ya, nanti juga bukan hanya selama saya sekarang kan pembelajaran selama di kelas, tapi nanti saya akan mix dengan beberapa metode pembelajaran seperti small group discussion, lalu juga ada lain juga mungkin apa gitu. Pokoknya nanti ada diskusi dan juga sebagainya. Sekarang sampai jam 13. Ya, nanti ada penilaian tersendiri. Jadi satu produknya apa, dua laporannya apa. Jadi selain bikin produk, sama bikin laporannya juga. Itu cara berkelompok, satu kelompok 5 orang. Mungkin nanti kelompoknya disamain aja sama kelompok masyarakat informasi.
dia nggak terlalu banyak kelompok dan bisa ke satu tempat teman-teman bisa langsung gitu di tugas penugasannya seperti itu. Sama yang ada ini kita nggak bisa ngundang yang lain. Oh iya benar. Udah? Yang ini buat yang ini. Oke, yang udah dimasukin udah. Udah. Yang waktu itu yang minggu kemarin grup ke apa masyarakat itu. Emang iya? Kenapa ini ganti? Kata dia bisa banyak duit. Oh iya, nomor HP Ana ya?